Buat kalian yang belum tahu, jadi Casio dan G-Shock baru aja ngerilis kolaborasi barengan sama Stranger Things. Dan menurut gua kolaborasi ini keren banget. Dan buat kalian yang die hard fansnya Stranger Things, gue yakin banget kalian udah tahu kolaborasi ini dan kalian udah pengen beli banget jam tangannya. Tahan dulu, sabar dulu, karena di video ini gue akan membedah Casio dan G-Shock X Stranger Things yang terbaru. Halo semua, gue Dika, gue adalah seorang watch enthusiast yang sekarang sering bangun media jam tangan, namanya Tanka. Nah, di channel ini gue akan banyak merekomendasikan serta mereview jam tangan. Juga gue bakalan sharing personal opinion gue terhadap jam tangan yang gue bener-bener suka. Semoga channel ini dan video-video yang gue buat itu membantu kalian menemukan jam tangan yang ternyata kalian tuh suka. So langsung aja kita bahas Casio dan G-Shock X Stranger Things yang terbaru. Nah, seperti biasa gue akan membedah jam tangan kolaborasi ini ke dalam 5 poin. Pertama, historinya. Kedua, itu build quality dan functionnya. Ketiga, wearing experience-nya gimana. Keempat, price to value-nya, kira-kira worth it atau enggak untuk beli jam tangan ini. Dan terakhir, personal opinion gue terhadap jam tangan ini tuh seperti apa. Nah, kita langsung aja mulai ke poin pertama, historinya. Nah, secara history, kita bahas dulu Stranger Things-nya ya. Jadi Stranger Things ini series yang rame banget, yang dibuat oleh Netflix. Itu dimulai tahun 2016 dan berakhir di tahun 2025 kemarin. Nah, seriesnya itu cerita secara sederhananya tentang segerombolan anak-anak yang berpetualang dan menemukan dunia lain di bawah dunia kita, Upside Down. Dan ternyata Upside Down ini bisa terbuka hasil dari penelitian ataupun eksperimennya pemerintah. Nah, yang menariknya series ini tuh ngambil latar belakang tahun 80-an. Dan kalau misalnya lu nonton seriesnya, lu akan menemukan banyak banget Casio bertebaran dipakai sama case-case-nya di series ini. Nah, Casio apa aja yang dipakai gitu kita udah bahas di Instagram dan TikToknya Tanka Medium. Jadi kalian bisa cek dan kalian bisa lihat kira-kira Casio apa yang dipakai sama case-case-nya Stranger Things di seriesnya Stranger Things ini. Nah, langsung aja kita bahas kolaborasinya. Jadi Casio dan G-Shock baru aja ngerilis kolaborasi baru barengan Stranger Things. Base model yang dipakai itu dua, satu DW5600, satu itu AQ800. Dan dengan latar belakang 80-an, menurut gue pemilihan base model ini tuh menarik banget ya. Karena DW5600 itu memang salah satu base model originnya G-Shock yang tahunnya juga 80-an. Dan AQ800 itu punya vibes retro yang pas banget masuk ke Stranger Things. Nah, kalau misalnya lu lihat, DW5600 dan AQ800 juga punya dua kutub yang berbeda. Jadi kalau misalnya lo itu suka yang rugged, suka yang lebih casual, udah pasti pilihnya si DW5600. Tapi kalau kalian yang suka estetiknya retro, udah pasti pilih AQ800. Dan menurut gue ini approach yang menarik untuk kolaborasi Casio dan G-Shock barengan Stranger Things. Karena sebelumnya itu udah ada kolaborasi antara Casio sama Stranger Things, tapi modelnya menurut gue kurang. Nah, yang ini modelnya itu bagus banget. Tanpa berlama-lama kita masuk ke poin kedua, build quality dan function ya, karena ini main course-nya. Buat build quality dan function sebenarnya memang gak ada build quality dan function baru yang ditambahin sama Casio dan G-Shock untuk si kolaborasi ini. Sama-sama aja, DW5600 masih rugged, masih tahan banting, masih punya water resistant, masih punya fitur-fiturnya DW5600 yang ada stopwatch-nya, ada countdown timer, ada multifunction alarm, flash alert, LED backlight, nah ini menarik juga. Terus ada full auto calendar sampai 2099. Nah, kalau ngomongin case size-nya juga nggak beda. Case size-nya 48,9 x 42,8 dikali 13,4 mm. Build quality juga sama, masih pakai resin. Dan kacanya juga masih sama, masih pakai mineral glass. Jadi nggak beda untuk DW5600. Nah, untuk AQ800 sebenarnya build quality juga masih sama-sama aja. Jadi masih pakai resin case, masih pakai stainless steel kopong untuk braceletnya. Terus masih punya water resistant. Fiturnya juga sama, masih ada dual time, stopwatch, daily alarm, dan hourly signal. Terus ya masih ada auto calendar juga. Jadi sebenarnya memang secara fitur dan build quality nggak beda-beda banget. Case size-nya si AQ800 juga masih sama di 40,7, 32,1 dikali 8,7 mm. Jadi memang kalau ngomongin build quality dan function, antara si DW5600 dan AQ800 itu memang nggak ada hal-hal yang baru. Ya wajar aja karena lu juga nggak bisa expect dengan kolaborasi sama Stranger Things meskipun seriesnya sukses banget ya. Si Casio dan G-Shock akan bikin model baru dan mold baru. Kayaknya memang agak-agak sulit gitu ya. Tapi elemen yang ditaruh sama Casio dan G-Shock untuk kolaborasi ini menarik banget di bagian desainnya dan detail-detail di
muka jam tangannya atau dial jam tangannya. Detail-detailnya itu punya banyak banget easter egg. Jadi kalau misalnya lu lihat si AQ800 dan DW5600 masih sama, dua-duanya masih punya estetiknya si akar-akarannya Stranger Things, tapi ada detail yang kelihatannya sama tapi ternyata beda di AQ800 dan DW5600. Jadi kalau misalnya lu lihat di AQ800 dulu ya, itu di antara si akar-akarnya yang ditaruh di dialnya ataupun di muka dari jam tangannya, itu ada easter egg Demogorgonnya. Nah ini menarik banget karena itu jadi salah satu ikonnya si Stranger Things di filmnya atau di seriesnya. Indeks yang dipakai juga pakai fontnya Stranger Things dan dia itu agak-agak rising dikit dengan metallic finish. Nah ini ngebuat detailnya itu bagus banget sih si AQ800 ini ya, menurut gua. Casebacknya itu ada stemnya Stranger Things dan di bakalnya itu ada 001. Nah itu nomornya Vecna di series Stranger Things. Jadi kalau misalnya lu nonton seriesnya, lu pasti tahu 001 itu punyanya Vecna. Packagingnya juga dibuat lebih menarik karena biasanya kalau misalnya lu beli Casio, packagingnya ya udah simple aja, kotak biru. Tapi di sini packagingnya di custom sama Casio yang ngikutin estetik dari jam tangannya dan estetiknya dari si Stranger Things. Ini poin plus banget buat si AQ800. Nah kalau ngomongin DW5600, sebenarnya secara garis besar estetiknya itu memang si akarnya atau fines-nya. Tapi memang ada easter egg di huruf A yang kebalik di LED backlight. Nah itu ngasih kesan kayak upside down-nya Stranger Things ya. Itu easter egg yang menurut gue menarik banget di DW5600. Strapnya itu nomornya 011. Ini nomornya 11 di seriesnya Stranger Things. Jadi buat kalian yang nonton pasti tahu banget 011 itu punyanya si L. Plus yang menarik juga dan bikin beda itu displaynya dibikin negatif. Terus pas backlightnya dipencet, warnanya itu merah. Nah ini cakep banget dan ini poin plus banget buat si kolaborasi DW5600 yang Stranger Things ini. Packaging si DW5600 juga beda, masih dengan vibes-nya Stranger Things dengan custom packaging yang dibuat keren banget sih menurut gue ya packagingnya. Bahkan si kalengnya DW5600 juga beda banget gitu dibandingkan G-Shock biasa. Jadi nggak cuma box outernya doang, tapi sampai ke kalengnya juga beda buat DW5600. Ini poin plus untuk kolaborasi DW5600 X Stranger Things, mantap. Dari build quality dan function kita masuk ke wearing experience. Sebenarnya kalau ngomongin wearing experience, menurut gua ya dua-duanya sama-sama aja. DW5600 ya being DW5600, AQ800 ya being AQ800 saja waktu dipakai. Vibes-nya beda, jadi buat DW5600 sudah pasti rugged, buat AQ800 sudah pasti retro stylish vibes-nya. Biasanya kalau brand jam tangan kolaborasi itu opsinya cuma dua nih. Either dibikin norak banget atau biasanya dibikin gak kelihatan banget. Nah tapi kolaborasi Stranger Things sama Casio dan G-Shock menurut gue ini bobotnya lumayan pas. Jadi kalau dilihat itu masih bisa banget dipakai harian, masih gak norak dan malah ngasih statement yang oke banget buat dipakai karena ada detail-detail yang tadi gue ceritain. Menurut gue itu poin plus-plusnya antara kolaborasi G-Shock Casio sama Stranger Things ini. Karena yang bikin stand out dari kolaborasi ini dan yang bikin kolaborasi ini worth to wait itu detail-detail yang tadi ditaruh sama Casio dan G-Shock di jam tangan kolaborasinya. Ini ngebuat lu pakai harian juga mantep, lu pakai di komunitas juga keren, ngasih statement lu itu fansnya Stranger Things. Terus ya nggak polosan aja gitu. Meskipun base model dari DW5600 dan AQ800 sudah bagus, kolaborasi ini bikin model dari 5600 dan AQ800 lebih bagus lagi personally menurut gua. So, mantap buat si kolaborasi antara Casio G-Shock X Stranger Things untuk wearing experience-nya. Nah, kita masuk ke poin keempat. Price to value-nya gimana? Jadi si DW5600 dan AQ800 sama-sama punya harga di bawah 3 juta. Kayaknya kisaran di 2,7 untuk market Indonesia. Nah, dengan harga segitu, sebenarnya harganya tuh lebih mahal lumayan ya dibanding base model si DW5600 dan AQ800. Tapi dengan harga yang berbeda itu, yang lu bayar tuh sebenarnya apa sih? Desainnya, tadi detail-detailnya. Yang lu bayar juga custom packagingnya. Tapi kalau untuk function dan build quality-nya sebenarnya masih sama. Dan yang dibayar itu limited edition kolaborasinya. Jadi supply-nya terbatas dan itu yang ngebuat harganya memang agak tinggi dibandingkan base model si AQ800 dan DW5600. Nah tapi apakah worth it dengan kenaikan harga itu? Menurut gua secara price to value, kalau kalian die hard fans Stranger Things udah pasti gue menyarankan kalian buat beli aja. Tapi buat kalian yang gak suka-suka banget sama Stranger Things,
coba dipikir lagi apakah worth it untuk kenaikan harganya. Tapi buat kalian yang kolektornya Casio ataupun G-Shock, menurut gue juga beli aja karena ini kolaborasi yang bagus ya. Yang desain itu nggak cuma asal taruh stem, tapi ya dipikirin gitu. Jadi ya dengan kenaikan harganya, itulah yang kalian beli di kolaborasi Casio dan G-Shock X Stranger Things. Pilihannya gue balikin ke kalian lagi, apakah worth it atau enggak. Tapi personally menurut gue, karena gue gak terlalu ngefans banget sama Stranger Things, mungkin gue akan berpikir. Tapi kalau misalnya gue mau beli banget, gue pasti beli yang AQ800. Karena menurut gue secara desain, AQ800 sih cakep banget sih pas dibikin ya sama Casio sama Stranger Things. Jadi itu model yang gue pilih kalau misalnya gue harus memilih. Dan memang gue percaya juga yang most favorite itu yang AQ800 dibandingkan si DW5600. Dari price to value kita masuk ke poin kelima, personal opinion. Kalau misalnya gue rangkum, sebenarnya secara build quality dan function gak beda-beda banget, sama-sama aja sama base modelnya. Tapi kalau ngomongin desain, menurut gue itu yang stand out dari kolaborasi ini. Dari mulai packaging dan desain jam tangannya, sama-sama dipikirin banget sama si Casio dan G-Shock. Itu jadi poin plus banget untuk kolaborasi ini, dan menurut gue itu yang ngebuat kolaborasi ini nilainya gak jeblok nih di opini gue. Jadi kalau misalnya gue kasih nilai, AQ800 itu punya nilai 8,7/10, DW5600 mungkin nilainya itu sekitar 7,8 lah ya per 10 gitu. Jadi kalaupun pilih, gue pasti pilih si AQ800 dibandingkan DW5600. Tapi dua-duanya menurut gue punya easter egg yang menarik. Dua-duanya punya finishing touch yang menarik juga, yang kesannya memang kolaborasi ini gak asal-asalan kolaborasi tapi dipikirin banget. Mungkin momentumnya pas sama momentum ending dari Stranger Things. Jadi mereka take it seriously lah ya buat kolaborasi ini. Itu yang gue tangkep ya. Jadi buat kalian yang fansnya Stranger Things, gue sih menyarankan kalian beli aja karena ini limited edition juga, jadi supply-nya sangat-sangat terbatas. Buat kalian yang maju mundur beli atau enggak, berarti kalian ragu, menurut gue tahan dulu aja, jangan langsung beli. Tapi ya definitely kalau kalian itu die hard fans Stranger Things, ini beli aja karena ini kolaborasi yang serius banget dari Casio dan G-Shock untuk Stranger Things. So segitu aja review gue kali ini. Boleh juga komen di bawah, kira-kira dari AQ800 dan DW5600 kalian lebih suka yang mana. Dan jadinya kalian beli atau enggak, terus kalau kalian beli yang mana. Boleh juga komen di bawah kira-kira nextnya gue mau review jam tangan apa. Siapa tahu gue punya budgetnya atau punya jam tangannya buat di review sesuai sama requestnya kalian. Thanks for watching, thanks for supporting this channel. Semoga video ini dan channel ini bermanfaat buat kalian. See you in another episode. Cheers, bye bye.